Seperti tagline-nya kan semakin panas semakin ganas ya. Jadi sebenarnya bisa dinilai sendiri seberapa nakal series ini ya. Buat yang udah nonton Open BO 1 mungkin paham kali ya, jadi tahu. Dan ini di-upgrade lah kenakalannya. Iya, lebih jujur. Sometimes having everything is not the answer to everything gitu. Kayak series ini secara keseluruhan mewakilkan statement tersebut menurutku. Jadi kalian harus nonton ya, karena series ini tuh sangat edukatif dan menghibur. Halo kawan, inilah kami kayak series Open BO lagi, semakin panas semakin ganas. Aku Agnes Naomi Syifa Priya. Dan saya Elmayana Sabrenia. Yuk ngobrol bareng kami di Intalk. Seperti tagline-nya kan semakin panas semakin ganas ya. Jadi sebenarnya bisa dinilai sendiri seberapa nakal series ini ya. Buat yang udah nonton Open BO 1 mungkin paham kali ya, jadi tahu. Dan ini di-upgrade lah kenakalannya. Iya, lebih jujur. Karena ceritanya tuh beda. Open BO season 1 dengan yang sekarang ini beda, tapi beberapa cast-nya dari Open BO 1 ada di Open BO lagi ini. Jadi benang merah. Betul. Cuman main karakter di Open BO lagi ini beda karakternya. Jadi siapa aja di Open BO? Kalau misalnya di Open BO yang pertama kan main karakternya adalah Jaka dan Ambar ya. Nah, di sini Jaka dan Ambarnya tetap ada, tapi dia sebagai penjembatan untuk masuk ke karakter baru. Nah, karakter baru itu ada 3, yaitu Gina yang diperankan oleh Naomi Zaskia, terus ada gitu Billy oleh Darius Sinathrya, dan saya sendiri Sofia alias Agnes Naomi gitu. Jadi kalau bedanya kenapa nggak Open BO season 2 gitu? Karena kita arc ceritanya udah ganti nih dari karakter Jaka Ambar, kita jadi ke Gina, Billy, dan Sofia. Jadi tetap seputar Open BO tapi dari sudut pandang yang berbeda gitu. Ada. Apakah kamu sudah berumur 21? Nanti gini. Bukan 12 ya? Bukan 12 ya, Bo? 21 tahun. Iya, 21. Jadi harus jaga-jaga nih ya. Oh iya, of course. Jangan sampai salah target penonton ya. Aku sebagai Nuri di Open BO di Open BO lagi, aku meranin kakaknya Sofia. Tapi Mbak Nuri kan sebenarnya udah ada ya di Open BO 1 ya? Udah ada di Open BO 1. Kalau di situ aku konfliknya dengan suami ya. Dengan suami. Kalau di sini mainnya sama adik sayang. Masa sih adik tersayang? Ya kalau misalnya aku seperti yang dijelasin sama Mbak Renia, Sofia ini adalah adiknya dari Mbak Nuri, sekaligus pacar dari Billy alias Kak Darius gitu. Jadi konfliknya Sofia ini sebenarnya cukup berlayer, karena dia juga ada konflik dengan pacarnya, tapi juga sama kakaknya gitu. Jadi kayak apa ya, seperti royal family ya aku merasanya, karena ini konflik keluarga ya. Keluarga yang ada unsur-unsur politik ya. Betul. Dan kebetulan mereka juga kerja di industri politik gitu. Jadi ya sangat rumit.
Kebetulan karena kesamaan karakter Sofia dan aku, itu kan sama-sama anak bungsu ceritanya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang aku merasa cukup relate dengan karakter Sofia ini sendiri. Jadi kan terkadang nih tanpa kita sadari kalau misalnya kita punya kakak sama-sama cewek gitu ya, terus udah gitu kakak kita achievementnya bagus banget, biasanya dia dijadiin role model. Tanpa kita sadari, seperti di karakternya Sofia ini, dia tuh jadi dibikin ngerasa insecure dengan pencapaian kakaknya, being overshadowed dan lain sebagainya. Jadi aku tuh sebenarnya core karakternya Sofia tuh justru dari keluarga sih. Aku masuknya dari situ untuk ngedalamin si Sofia-nya. Gitu. Dan lagi juga kalau soal relationship dengan Billy, aku sebenarnya belajar dari temen aku sendiri, tapi aku nggak bisa spill namanya. Intinya aku ngambil karakter Sofia ini dari salah satu teman aku, gitu. Jadi orang nyata gitu. Nah kalau Nuri sendiri, aku tinggal melanjutkan karakter yang udah dibangun di Open BO 1 ya tentang Nuri ini. Lebih ngebongkar ini sih aku, memori energi rasa aja. Lebih ke situ gitu. Jadi aku lebih banyak mainnya di feel rasa. Karakternya si Nuri ini kan intimidatif orangnya, manipulatif. Kebayang gak lo? Dingin gitu. Dingin. Tapi aku sekarang jelasin aku kegerahan. Capek mainin Nuri. Iya gitu. Jadi kalau pendukung yang lainnya lebih ke waktu itu di Open BO 1 dibentuknya secara intonasi suara, terus ke lebih ke gesture, dan aku pergi ke tempat-tempat yang kira-kira ada yang sering dikunjungi sama ibu-ibu sosialita gitulah. Aku jadi lihat cara mereka membawakan diri mereka, terus dari outfitnya kayak gimana gitu. Jadi aku stealing their aura and energy. Lebih kayak gitu sih. Ih, ada nggak sih? Ada nggak Mbak? Ada nggak penonton? Mungkin ada, tapi aku nggak pernah bersinggungan langsung ya di real life juga sama yang begitu. Sepotong-sepotong mungkin ada, tapi kalau Nuri ini gitu. Dinginnya tuh dingin karena banyak pain gitu, yang dimunculin di karakternya Nuri ini sampai dia wujudnya jadi keluarnya di fisik tuh kayak gitu secara dilihatnya gitu ya, yang keluar dari energinya dia gitu. Ya mungkin ada Mbak, tapi yang benar-benar kayak Nuri I don't know. Kalau Agnes sendiri gimana pendapatnya tentang sosok yang diperankan ini, Sofia? Karena apalagi udah apa sebutannya, dihianati nggak sih sama si Billy? Dihianati nggak ya? Menurut lo aja, Bill. Sebenarnya kalau misalnya secara keseluruhan Sofia, karena ini adalah karakter fiksi, pasti nggak plek-ketiplek sama gitu. Cuma tadi karena aku mengambil sisi point of view relationship-nya Sofia itu dari orang yang nyata, berarti ada ya orang yang di dalam relationship yang seperti itu gitu. Dan menurutku ini it's neither good nor bad gitu, karena sebenarnya Sofia ini seperti manusia pada umumnya, dia mengambil action tertentu itu didasarkan oleh pengalaman hidupnya, apa yang dia lihat dari kakaknya juga gitu, dan akhirnya it's reflected to her relationship with Billy gitu. Jadi ya menurutku Sofia adalah karakter yang sangat manusiawi sebetulnya kalau kita mau kenal lebih dekat ya gitu. Enggak sih, tapi mungkin yang ditonjolin di cerita kita ini lebih ke sisi persaingan ya, persaingan antar kakak adik gitu.
Mereka punya cara nyampein rasa sayangnya tuh berbeda. Sangat Sangat berbeda. bumi dan langit. Iya. Tadi kamu bilang kamu anak bungsu ya. Nah, Iya. saya kebetulan anak pertama gitu. Jadi Jujur baru tahu, Bo. iya gitu. Jadi ya bagian intimidasinya Nuri ini sedikit banyak ya dari Pengalaman Anda sebagai firstborn. Buat adiknya Mbak Renia, I feel you bro. jujur nih. Gitu. Tapi ya kalau kita ya nggak kesulitan ya Nggak pas sih. kita ngambil terjun di judul ini. Karena kita juga mungkin sebenarnya udah pernah ketemu Iya. di project lain, walaupun tidak se-frame. Ini baru kali pertama kita se-frame gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita nanti nonton nih sampai episode agak ke akhir-akhir, kalian pasti akan melihat persamaan antara Nuri dan Sofia. Cuma aku belum bisa spill sekarang. Iya, gitu. Gitu. Mungkin kalau dari aku, sometimes having everything is not the answer to everything gitu. Kayak series ini secara keseluruhan mewakilkan statement tersebut menurutku. Kalau dari sisi Nuri, ambisi itu bukan hal yang buruk. Tapi kalau sampai menyakiti orang terdekat dan diri sendiri, itu juga nggak sehat. Message besarnya dari Open BO lagi ini apa? What do you think? Itu tadi yang aku bilang, sometimes having everything is not the answer to everything. Sama jangan masokis deh Beb. Udah deh, kita damai-damai aja, tenang-tenang aja gitu kan enak. Iya, kalau dari aku coba lihat atau coba bertanya kenapa. Jangan buru-buru ngasih vonis benar atau salah. Kadang-kadang dari sudut pandang yang berbeda, saat kita udah tahu kenapanya, bisa jadi yang tadinya kita anggap salah, malah kita jadi punya empati. Iya. Oke. Gitu. Jadi kita nggak boleh judging hanya dilihat dari judul aja atau sinopsis atau trailer aja nih ya. Ya. Harus nonton sampai habis. Ada berapa episode sih ini? Bisa ditonton di mana? Bisa ditonton di video, ada 8 episode. Dan kalau misalnya kalian gak sabar, itu sebenarnya bisa ada opsi buat nonton ekspres, jadi seminggu lebih cepat dari teman-teman yang lain. Seperti saya melakukan itu karena harganya murah ya, dimulai dari 7.000 doang. Kalian udah bisa langsung duluan nonton. Ada sih untuk karakter Nuri, tapi nonton aja deh pokoknya. Ya. Nonton aja. Konsepnya kejutan kan kita nggak tahu, Iya. kita pura-pura nggak tahu dulu nih, walaupun kita udah syuting ya. Nanti nggak surprise ya. Betul. Karena semakin ganas dan semakin panas. Biar laku. Karena ini mengedukasi. Iya, surprisingly Actually, ini iya. educating. Dan nih ya, oke, kenapa harus nonton? Bisa jadi gini nih di Open BO lagi tuh menurutku ya. Awalnya kamu bisa banget kayak, aduh gue gak suka banget sama nih karakter. Nanti opininya tuh bisa berubah di tengah jalan gitu. Jadi seperti yang tadi Mbak Nuri bilang, udah jangan ngejudge dulu, kita sabar dulu sampai episode berakhir, baru kasih final verdict sebenarnya kamu sukanya sama karakter yang mana. Iya, Gitu. gitu. Ini kayak menonton tahta kerajaan di dalam universe Open BO. Gitu. Mana tuh? Ini series yang alur ceritanya jujur sih, karena ya banyak yang nyentuh real life juga ya. Iya banyak. Banyak banget. Kayak kita jadi nggak ngelihat orang tuh 2 dimensi doang gitu. Orang tuh nggak hanya
hitam putih gitu. Apalagi ada satu adegan yang nanti deh kalian nonton sendiri, itu something yang menurutku sangat apa ya, empati kita sebagai manusia pasti akan tergelitik sih di situ. Sangat menghibur, sangat edukatif. Jadi kalian harus nonton. Jadi kalian harus nonton ya, karena series ini tuh sangat edukatif dan menghibur. Ya, menghibur gitu, menghibur. Makanya tuh kita jawabnya gini. Iya, Mbak. kita ketemu lagi. Exactly. Berenia gitu, heboh, tidak sekaku kalau di screen. Iya, betul. Itu buat di judul ini ya. Iya, heeh. Dia bisa sangat-sangat natural. Jadi chemistry yang kita dapetin untuk mainin karakter kita masing-masing di sini sebagai adik kakak itu ngalir aja ya. Bener-bener kayak air gitu, nggak ada kerja keras yang harus gimana banget gitu. Terus yang sangat-sangat terbuka untuk diskusi kita berdua gitu. Jadi begitu harus ada di depan kamera, ya udah langsung brek aja jadi. Betul. Dan kalau dari Mbak Renia, selain Mbak Renia tuh juga well experience di industri acting gitu, aku juga sangat bukan surprise ya, aku sangat humble karena dia itu walaupun dia udah punya banyak ilmu pengetahuan yang aku belum tahu, tapi gimana caranya tuh dia bisa ngobrol sama aku dari level aku gitu. Jadi dia mau menurunkan levelnya dulu nih untuk bisa ngobrol, dan akhirnya aku tuh ngerasa nyambung gitu loh. Dan itu sangat, walaupun karakter kita si Sofia dan Nuri ini rival, tapi kan untuk membangun sebuah chemistry kita tetap harus ada diskusi yang kayak tadi gitu kan. Jadi aku sangat kagum sama how Mbak Renia is very smart, but she doesn't sound like arrogant at all gitu sih. Tapi aku juga belajar dari kamu loh. Oh, wow, ini kita kayak kamu lebih gitu. Kenyang. Suka banget masak apa bawain makanan nih Mbak Renia? Harus cobain sambelnya, risolnya, isian Bisa ragutnya, order di bawah sini cemilannya. Serius, dan aku tuh makannya rapih, teratur gitu maksudnya jadwalnya. Jadi kalau ada Mbak Renia tuh kenyang. Enggak, ya bawa aja sih, nggak diniatin buat apa-apa juga. Kalau ada dia, aku jadi lebih semangat bawa makanan. Senang ya ada yang makannya lahap gitu. Iya, kayak apa aja yang kita bawa yang wah gitu. Dia selalu matanya tuh berbinar-binar. Oh, aku tahu. Jadi karena ibu ini tuh dia expertise di human design. Kalau kalian belum tahu ya Google sendiri aja ya. Dan aku itu sangat tertarik sama hal-hal yang berbau metafisik, klinik kayak gitu-gitu. Pokoknya sesuatu ilmu yang ya bisa dibilang pseudo psychology lah ya gitu. Jadi aku ngobrol tuh panjang sama dia, dan salah satu hal terunik yang kita lakukan, sebenarnya ini nggak unik ya, cuma maksudnya di lokasi mungkin aku ketemunya Mbak Renia aja nih yang bisa diajak ngobrol kayak gini. Itu adalah dia memberikan mini analysis tentang aku dari perspektif human design. Selama banget ngobrolnya, apa nggak berasa atau kita lagi syuting. Ya killing time-nya kita lah ya. Killing time versi kita. Killing time bermanfaat juga. Betul. I love you. Oh ya ampun, sweet banget loh. Ya udah pesan aku untuk dia I love you tuh. Dan juga sering-sering bikin risol. Iya, dia udah
Aktingmu udah bagus banget ya. Amin aja. Ya sama-sama lah kita belajar ya buat semakin mengasah talent kita ini jadi lebih baik lagi ke depannya gitu aja. Kalau buat Mbak Renia terus sebarkan that inviting vibe yang positif yang orang tuh jadi betah aja gitu sebelah dia tuh orang tuh jadi pengen ngobrol gitu. Menurut aku pertahankan itu karena suasana syuting jadi semakin baik, jadi semakin enak gitu. Kasih sambal. Kasih sambal. Maksud gue itu sih, Bo. Kasih sambal. Itu lebih kayak sajian aku ya. Pernah. Ke lokasi syuting sudah pasti nggak make up karena di make upin. Sama ya. Kalau jalan-jalan pun ke mall gitu-gitu aku juga jarang pakai make up. Bukan karena aku nggak suka make up, aku suka banget. Tapi kulit aku tuh sensitif. Jadi butuh waktu untuk istirahat. Apalagi kalau kita syuting kan pasti full make up ya. Jadi sebisa mungkin di hari-hari kita tidak kerja, aku memilih untuk tidak make up supaya kulitnya tidak bereaksi gitu. Kalau aku sih gitu. Aku ke mall, jalan-jalan juga jarang sih make upan. Ya, nggak setiap hari karena problem aku juga sama. Kulitnya sensitif jadi disayang-sayang. Nggak pernah sih kalau aku. Pernah. Ya ungkapkan. Tapi bukan di syuting open BO ya, beneran nih, beneran. Syuting waktu itu di luar kota. Gitu. Itu udah pasti karena aku juga tidak suka ya menebarkan ngomong-ngomong yang tidak enak. Tapi karena waktu itu kita syuting itu di udara yang sangat dingin. Nah, airnya itu, air hotel yang kita inepin itu nggak selalu anget gitu. Jadi aku mengakalinya dengan kita mandi malam-malam. Pagi harinya itu kan dingin banget airnya. Jadi aku nggak mandi paginya. Gitu. Ya. Enggak. Nggak pernah? Wah, aman ya, aman terkendali semua nih. In daily life. Ya, pastilah pernah. Kalau kalau untuk acting sih saya open aja, nggak ada yang Barrier yang I don't put barriers gitu buat acting. Total aja udah. Tapi nggak ada sih. Aku sih nggak ada kalau untuk acting. Kalau acting kan udah gitu sifatnya biasanya kita mendukung kebutuhan cerita gitu kan. Jadi kalau emang nggak bisa ya mending ditolak dari awal gitu. Kalau kita nggak bisa menuhin daripada jalannya setengah-setengah. Gitu. Kalau aku sih paling kalau di ranah kerjaan aku masih lebih fleksibel ngikutin orang-orang karena kan kita kerja kolektif ya. Paling prinsip aku tuh lebih ke teman-teman sih. Maksudnya kayak karena aku tipikal orang yang seneng banget sama teman-teman aku, pergi sama teman-teman aku. Jadi prinsip aku adalah kalau ada yang bisa aku bagi, pasti aku akan bagi ke teman-teman aku, ke orang-orang terdekat aku, ke keluarga aku. Gitu sih. Jadi kalau misalnya ada orang yang menginterfere prinsip aku yang itu ya baru mungkin aku kayak kayaknya nggak gitu deh gitu. Aku tuh fun fact, sebelum full time di aktor aku 4 tahun ngantor. Sebelum full time sebagai aktor, aku 4 tahun ngantor dulu gitu. Dan pada saat awal-awal full time sempet banget tahun 2021 malahan aku berpikiran untuk oke, aku ganti profesi aja deh, gue jangan full time acting lagi deh. Gue coba yang lain deh gitu. Tapi ya akhirnya ternyata cinta saya lebih besar kepada dunia ini, jadi ya udah akhirnya aku stay. Aku nggak pernah. Udah berapa tahun nih Loh. berkarir di dunia acting?
Saya tuh dari 2004, tapi sempat lama menghilang. Bukan karena memilih karir yang lain, tapi memang nggak mungkin aja berakting di tahun-tahun itu gitu, sampai akhirnya passion aku ke sini. Aku balik lagi. Entah atret, entah putar balik lah itu judulnya. Iya. Ya udah, jadinya memang udah passion, jatuh cintanya tuh ke sini. Comeback stronger ya, Mbak. Yes. Jangan lupa ya, nonton Open BO lagi di video. Ayo nonton video original series Open BO lagi hanya di video.